Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Mangapos, wabarakatuh. jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto bersama ibunda kita, istri dari Bapak Bupati Bangka, Bapak Mulkan, yaitu Ibu Yusmiati Mulkan. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bu, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berbincang-bincang Bu dengan Bangkapas. Bu, hari ini kita pengen Ibu bercerita panjang lebar karena Ibu adalah sebagai kakak asuh stunting. Iya. Nah, kenapa Ibu begitu bersemangat mengiyakan hal ini, Bu? Karena memang jiwa saling tolong menolong ya, memang sudah tertanam sejak dulu. Jadi apapun itu, walaupun tidak stunting ya, dalam kata walaupun itu fakir, anak yatim, tetap kita bantu. Jadi apa salahnya dengan menjadi kakak asuh dari stunting, kita sama-sama juga tetap membantu gitu. Tapi kalau boleh tahu apa sih Bu tupoksinya sebenarnya untuk kakak asuh sendiri? Kalau saya ya jujur memang dari dalam hati, dari lubuk yang paling dalam ya. Jadi memang telah menjiwai tadi sebagai orang tua juga, kalau merasa anak kita juga kekurangan gizi gitu kan. Jadi otomatis kita kan sibuk mencari pengobatan atau ya alternatif. Kalau memang stunting kan memang kita harus mengasih gizi yang cukup kepada anak-anak begitu. Nah, kalau kalau di Kabupaten Bangka sendiri seperti apa Bu kalau untuk stuntingnya? Kita dari Kabupaten Bangka, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan untuk tahun ini kita zero stunting. Jadi memang dari PKK juga, saya selaku ketua tim penggerak PKK, jadi ikut mensosialisasi stunting ke desa-desa memang yang masih kurang, maksudnya masih banyak yang stunting gitu. Jadi kita saling sama-sama bekerja sama. Jadi PKK yang ada di kecamatan juga saling membantu biar percepatan lebih cepat lagi. Kalau boleh tahu sebenarnya kalau hasil evaluasi Ibu sendiri, apa sih Bu yang sebenarnya yang mendasari para orang tua masih sepertinya dalam tanda kutip kurang kepada anak-anaknya itu? Mungkin karena kita banyak di desa ya, maklum biasanya lah. kelihatan gitu ya Bu, Iya, apa sih masalahnya? Mungkin kesadaran orang tua juga ya, karena pikir mereka dengan cukup memberi makan nasi sudah anak udah sehat gitu kan. Padahal kalau dari ilmu kedokteran itu kan harus ditimbang tinggi, berat ya, faktor makanan juga mempengaruhi semua pertumbuhan anak. Jadi memang kalau di desa ini sepertinya pengetahuan Ibu ya, masih pengetahuan, iya begitu. Pengetahuan yang masih minim sehingga banyak orang tua menganggap apa yang seperti Ibu bilang tadi, Yeah. pokoknya yang penting dikasih makan nasi kayaknya udah cukup gitu. Yeah. Ada hal-hal lain yang mestinya diperhatikan. Yeah. Hal-hal seperti itu. Tapi inilah dia perannya kakak asuh stunting tadi, mereka mengedukasi ya Bu ya. Berarti Ibu juga akan bersama tim mengedukasi masyarakat untuk lebih penting untuk ini lagi. Iya. Ada target nggak Bu ke depan untuk stunting? Targetnya tetap kita mengejar zero stunting. Jadi Mempertahankan jangan sampai itu ya? Iya, jangan sampai Ada kasus kabupaten kita ya, kabupaten kita kembali lagi ke stunting yang lebih tinggi. Jadi pengennya tetap ke zero stunting. Tapi secara langsung Ibu pernah nggak bertemu langsung dengan yang misalnya kasus stunting yang ada di Bangka ataupun yang di luar misalnya? Kalau di Bangka ya, karena Pernah, kan Ibu? iya kita langsung? kan langsung sosialisasi, ngasih makanan bergizi buat anak-anak itu kan. Jadi dari pemerintah kan tetap pendataan kan tetap ada. Terus kan mereka juga memberi makanan tambahan seperti biskuit gitu kan. Untuk tahun ini mungkin langsung ngasih makanan tambahan berupa makan nasi gitu. Kalau untuk tahun kemarin masih berupa biskuit. Tapi kalau Ibu bisa menggambarkan kalau anak stunting itu sendiri seperti apa sih Bu? Kalau saya juga nganggapnya sama, anak itu kerdil. Orang Bangka ngomong kebencet ya. Anaknya kecil terus memang kurus, gimana ya, dalam arti memang kurang ya, kurang. Dan sangat ya. memprihatinkan. Jadi memang aktivitas anaknya pun berkurang, bukan
seperti anak-anak biasa. Anak-anak biasa kan masih lincah gitu, dia masih agak kurang gitu. Secara physically kelihatan memang dalam tanda kutip tidak seperti bayi-bayi atau Iya. anak-anak pada umumnya, mungkin juga akan mempengaruhi psikis mereka juga Bu ya, mental Iya. mereka juga ya. Kelihatan mereka yang nggak aktif kali Bu ya. Iya. Mereka itu juga. Baik Bu, targetnya Ibu tadi bilang akan zero ke depan. Nah, itu dia cerita kita tentang kakak asuh stunting. Kita doakan semoga Ibunda Yusmiati dan tim bisa jauh lebih baik lagi Amin. dengan kasus stuntingnya. Ya, Amin, sukses ya. selalu Bu. Nah Bu, kita geser nih obrolan kita akan ngobrol soal Ibu ini kan juga tidak terlepas selalu mendampingi Bapak. Iya. Bu. Nah, Bu, bagaimana Ibu membagi waktunya Bu untuk Bapak, untuk anak, dan Ibu sendiri itu me time-nya kapan sih Bu? Kebetulan me time-nya tiap hari karena kebetulan saya selalu mendampingi Bapak ya. Jadi kegiatan kita itu selalu bersamaan. Ketua PKK kan memang pusatnya untuk membantu pemerintah ya, bermitra dengan pemerintah. Jadi apapun kegiatan itu tetap bisa berdampingan kecuali memang ada kegiatan lain yang tidak bisa sama-sama gitu. Jadi baru kita mencar. Tapi tetap kegiatannya tetap kan kita balik lagi ke rumah sama-sama. Jadi tetap kumpul bersama-sama. Anak juga begitu. Jadi sebenarnya setiap hari juga karena berkumpul setiap hari itu. Tapi perlu nggak Bu satu waktu dalam 1 minggu kah atau 1 bulan yang memang memerlukan nanti dulu deh pekerjaan itu perlu nggak Bu? Oh, kalau kita karena udah Atau terjadwal keseharian udah bersama kayaknya nggak perlu Nggak perlu ya? Jadi karena setiap hari bersama Iya. nggak perlu ya. Aha. Jadi memang udah, kalau orang kan kadang-kadang karena kesibukan yang begitu padat, perlulah sebulan sekali ada entah ke kebun atau apa begitu. Karena kita tiap hari itu kalau ada waktu luang sedikit, kayaknya misal jam 2 udah selesai, kita langsung ke kebun juga. Jadi memang kegiatan rutinitas, kalau nggak ada kegiatan ke kebun, tetap sama-sama begitu. Berarti makan pagi, makan siang, makan sore tetap sama-sama Bu? Iya, Tetap sama-sama. sama-sama. Tetap sama-sama. Bu, bocoran dong seorang Ibu Yusmiati ini me time personalnya. Kalau individu ngapain sih Bu? Kalau cewek kan biasanya kalau nggak belanja atau jalan-jalan sama anak atau apa sih Bu yang buat Ibu happy lah? Enggak lah, paling kalau pas lagi DL, paling kita nongkrong di warung kopi. Gitu aja. Itu udah senang lah Bu ya? Udah. Oh, luar biasa loh Ibu kita nih, lo profile sekali ya, luar biasa. Lo profile sekali. Bu, suka dukanya dong Bu, selama mendampingi Bapak? Suka dukanya sebenarnya banyak Sukanya? suka ya. Iya, Banyak sukanya. Karena memang selalu mendampingi Bapak, ya enggak. Ya, jadi tetap bersama ya, nggak ada waktu, maksudnya nggak ada saling menjauh apa, nggak ada gitu. Jadi memang sukanya di situ. Kalau duka memang nggak ada lah dukanya. Dukanya nggak ada. Walaupun dengan waktu yang begitu padat, ya nggak ada lah. dengan berbagai kesibukan ini, Bu Yusmiati masih sempat masak buat Bapak nggak sih? Masih dong. Oh, masih sempat ya, Bu? Iya masih. Apalagi kalau puasa ya. Puasa Bapak itu menunya lempah kuning tiap hari. Jadi mau nggak mau. Setiap hari lempah kuning? Iya. Ini beneran ini? Bener. Boleh dicek ke dapur. Setiap hari? Bu? Iya, setiap hari. Sebegitu cintanya Bapak dengan lempah kuning? Iya, lempah kuning tiap Dan itu hari. harus dibuat Ibu? Enggak juga. Enggak? Kalau harus pas, wajib lempah iya kuning ya? harus ada lempah kuning. Jadi ikan itu harus ada tiap hari. Gitu. Dan ikan pun apapun jenisnya, ikannya dimasak apapun, tapi lempah kuning wajib ada? Iya, tapi ikan yang paling favorit itu ikan gagok. Bukan tenggiri ya. Lah ini menarik nih. Gagok. Ikan gagok. Ikan gagok, ikan baung laut itu kan Bu? Ikan apa ya? Jambal roti ya. Manyong itu? Iya, manyong. Bu ajarin Bu cara masaknya Bu. Nggak semua orang lo bisa masak itu Bu. Ya next kita belajar masak ya. Itu hebat loh ini bener. Karena banyak orang kalau masak lempah kuning itu ikan-ikannya udah ikan-ikan kelas ya Bu ya. Iya. Kan ada ikan kakap, ikan tenggiri. Ikan tenggiri ya. Paling enggak ikan kerisi dan sebagainya. Kalau Bapak ini gagok, dikasih ikan tenggiri, lempah kuning Malah tenggiri nggak bakal kurang. nggak makan. Boleh dicek. Jadi kalau di restoran atau apa paling ngambil kuahnya aja.
Tapi kalau gagok, jangan kepalanya, jangan ditanya. lewat. Gitu. Baik Bu, luar biasa Bu. Bu, di tengah kesibukan Bapak sendiri, pernah nggak sih Bu, Bapak bercerita mungkin dalam satu waktu di kepemimpinan beliau yang 1 tahun yang periode yang pertama ini, beliau, aduh saya capek loh sebenarnya, saya lelah sebenarnya. Pernah nggak Bu? Ngeluh capek pernah, tapi kan itu memang pekerjaan ya, jadi harus diterima dengan kenyataan. Walaupun itu capek, memang sudah tugas kita, begitu. Tapi ini capek yang dimaksudkan ini, kalau dia capeknya, aduh capek, lelah nih Bu. Cara paling ampuh Ibu menyemangati Bapak apa Bu? Enggak, dia juga ngomong gini, memang capek, dia bilang gitu kan, tapi capek ini udah tugas, jadi harus dijalankan, begitu. Oke, Bu, mungkin Bapak juga belum pernah ngomong hal-hal yang begini. Bocoran dong Bu, sebenarnya mimpi Bapak untuk Kabupaten Bangka, masyarakat Bangka ini apa sih Bu? Bapak itu kepengennya Kabupaten Bangka ini maju ya, apalagi dengan sudah ada pembangunan seperti yang di depan Masjid Agung ya. Dengan adanya apa namanya? Kota, trotoar. Iya, trotoar itu kan tempat tongkrongan beliau, ya, tempat tongkrongan anak-anak juga ya. Jadi tempat tongkrongan di situ jadi lebih indah lagi. Terus cuman sayangnya masyarakat kita tidak punya rasa tanggung jawab gitu. Masih Bu ya, masih iya, kurang. masih kurang. Jadi lampu-lampu sempat copot gitu kan, sayang. Sementara pembangunan sudah dibangun. Jadi sebenarnya kita tinggal menikmati, janganlah mengganggu fasilitas yang ada gitu maksudnya. Dan kalau anak-anak pernah komplain nggak Bu? Anak-anak enggak. Sama Bapak? Enggak sama sekali. Jadi memang kita apalagi yang kecil ya. Yang kecil kan dari sebelum pencalonan Bapak udah kita kasih tahu kalau ayah nyalon otomatis aktivitas semuanya kita berkurang kan, kegiatan. Dan waktu pun pasti iya, akan waktu. berkurang. Jadi gimana, kamu terima atau enggak? Terima, dia bilang. Jadi kebetulan kan ayahnya dulu juga anggota DPRD. Jadi mungkin sudah bisa mengimbangi menyesuaikan dengan Ini berarti udah edukasinya udah ini Bu ya. ya. Oke. Bu, ini udah menjelang di penghujung kepemimpinan Bapak Bu ya. Bocoran dong Bu. Ketika nanti Bapak habis, apakah di 2024 langkahnya seperti apa Bu? Bocoran Bu. Bocoran. Iya. Jadi kita banyak yang tunggu. mendoakan harus terus loh Bu sebenarnya Bu. Amin. Jadi kita tunggu saja di tahun 2024. Wah, itu bocorannya ada ya. rahasianya rupanya. Baik Bu, terima kasih untuk obrolan santainya. Nanti kita berdoa selalu yang terbaik buat Ibu dan buat Bapak dan tentunya juga buat masyarakat Kabupaten Bangka. Ya. Ya, Bangkastara nyaman bersama. Itu dia. Saya Edi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.